Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I will discuss professional phrases. First, I will introduce myself. My name is Ayu Stensi. You can call me Ayu. I am from the Palembang class. My absent number is 15. I am from study program primary school teachers. I choose the topic of professional phrases to discuss because it's very interesting. When we learn this, we can use it to separate two objects at once so as not to get confused. Mari kita bahas materi tentang prepositional phrases atau frase preposisi. Di sini yang akan saya bahas yang pertama definition atau arti dari professional phrases, yang kedua the use atau penggunaan dari professional phrases, yang ketiga example atau contoh dari penggunaan professional phrases. Yang pertama definition. Professional phrases sendiri berasal dari dua kata, yaitu profession and phrase. Profession adalah kata depan, sedangkan phrase adalah frasa yang artinya sekelompok kata, bisa dua kata atau lebih yang bisa berfungsi sebagai noun atau kata benda, adjektif sebagai kata sifat, verb sebagai kata kerja, dan adverb sebagai kata keterangan. So, professional phrase is a group of words or phrases that have a head in the form of profession and the object. Dapat kita simpulkan, rumus dari professional phrases sendiri adalah profession plus object. Professional phrases sendiri berdasarkan penggunaannya secara umum dapat dibagi dua, yakni pertama yang berfungsi sebagai adjektif, yakni berfungsi menerangkan noun atau benda, dan pronoun yang disebut sebagai adjectival professional phrase. Keterangannya yaitu yang menerangkan noun atau pronoun adalah adjektif. Yang kedua, yang berfungsi sebagai adverb, yakni berfungsi menerangkan verb, adjektif, dan adverb disebut adverbial professional phrases. Keterangannya yang menerangkan verb, adjektif, dan adverb adalah adverb. Di sini adalah contoh kalimat professional phrases dan fungsi dan deskripsinya. Yang pertama, the car. Front of me, run the red light. Mobil di depan saya menerobos lampu merah. Fungsi dan deskripsinya yaitu adjektif. Professional phrase-nya menerangkan noun, yaitu car, dan menyatakan sebagai which car. Yang kedua, someone in this class is her brother. Seseorang di kelas ini adalah abangnya. Adjectival professional phrase menerangkan pronoun someone. Yang ketiga, she is still sitting in the waiting room. Dia masih duduk di ruang tunggu. Fungsi dan deskripsinya yaitu adverbial professional phrase. Menerangkan verb, yaitu is sitting, dan menjawab pertanyaan yaitu where is she sitting. Yang keempat, maybe they work harder because of something else. Mungkin mereka bekerja lebih keras karena sesuatu yang lain. Fungsi dan deskripsinya yaitu adverbial professional phrase yang menerangkan adverb, yaitu harder, dan menjawab pertanyaan yaitu why do they work harder. Yang kelima, the man is skillful with a stick, yaitu tampil menggunakan dengan tongkat. Fungsi dan deskripsinya yaitu adverbial professional phrase menerangkan adjektif skillful. Yang kedua, the use atau penggunaannya. Makna penggunaan dari masing-masing kata depan akan berbeda tergantung dari kata apa yang mengikutinya. Namun secara umum, kata-kata depan ini bisa menunjukkan lokasi. Kadang juga dia berfungsi sebagai menunjukkan waktu atau juga pergerakan atau perpindahan. Bisa kita lihat dalam tabel ini contoh dari keterangan waktu atau time, location atau lokasi, dan movement atau perpindahan. Yang pertama, time atau
waktu. Contohnya seperti during, before, after, since, from, to, on, until, beyond, through, by. And iya location. Contohnya seperti on, behind, in, over, in front of, between, above, below, near, through, and beside. Lalu movement atau perpindahan. Contohnya seperti around, against, across, into, on, off, from, down, up, toward, away from. Berikutnya kita akan bahas tentang objek. Objek terdiri dari bare noun, noun phrase, object pronoun, dan gerunds or verb plus ing. Yang pertama, bare noun. Bare noun itu arah kata dasar yang belum bertambah apa-apa, maknanya murni. Yang kedua, noun phrase. Bentuk noun phrase adalah kumpulan dari kata benda. Yang ketiga, object pronoun atau kata ganti orang. Itu bisa kita sebut sebagai kata ganti benda yang berfungsi sebagai objek. Yang keempat, gerunds or verb plus ing. Bentuk ini merupakan kata kerja yang berbentuk ing yang fungsinya sebagai kata benda. How to form professional phrase? Bagaimana membuatnya? Pertama, profession plus bare noun. Professional phrase dibentuk dari preposisi yang ditambah dengan bare noun. Tadi kita sudah bahas tentang bare noun, yang merupakan kata benda yang belum ditambah apa-apa atau yang bersifat murni. Kalau misalkan house atau rumah, itu murni, belum ditambah apa-apa. Jika ditambah dengan the house, itu sudah ditambah dengan the. Dan itu bukan lagi kata murni. Contohnya adalah yang pertama, at home. Sebuah professional phrase berasal dari kata profession yaitu at, noun-nya adalah home, dan contoh kalimat utuhnya yaitu I'm at home. Jadi, professional phrase-nya itu at home. Yang kedua, on time. Profession yaitu on, noun yaitu time. Kalimat utuhnya seperti she always on time. Dia selalu datang tepat waktu. Professional phrase-nya yaitu on time. Yang kedua, preposition plus noun phrase. Noun phrase sendiri adalah kelompok kata yang terdiri dari minimal sebuah adjektif dan noun. Noun phrase sendiri biasanya muncul atau berawal dari pertambahan adjektif dan juga sebuah kata benda yang setelahnya. Contohnya seperti during the storm. During adalah sebuah preposisi, yang sementara the storm adalah noun phrase. Kenapa dinamakan noun phrase? Karena terdiri dari satu buah kata. Sifat the ditambah kata benda storm ketika digabungkan during the storm. Jadinya adalah professional phrase. Contoh kalimatnya yaitu, I'm so worried he insisted to go during the storm. Aku khawatir dia memaksa untuk pergi ketika badai atau saat badai. Contoh lainnya seperti with dan that beautiful girl. With adalah profession, sementara beautiful girl adalah sebuah noun phrase. Berasal dari dua adjektif. Adjektif pertama yaitu the, dan adjektif kedua yaitu beautiful. Kata bendanya yaitu girl. Jika dalam sebuah contoh kalimat yaitu I want to spend my life with that beautiful girl. Aku ingin menghabiskan waktuku dengan gadis cantik. Yang ketiga, preposition plus object pronoun. Object pronoun adalah kata ganti berfungsi sebagai objek seperti him, her, them, and them. Contohnya beside me, yaitu berasal dari preposition beside ditambah dengan objek pronoun me. Kalau subject pronoun I,
kalau objeknya yaitu me. Contoh kalimat itunya yaitu she always wants to stay beside me. Beside me adalah preposition object pronoun. Contoh lainnya seperti before and us. Before ada preposition, sementara us adalah objek pronoun. Contoh kalimat utuhnya itu she walks before us. Dia berjalan di depan kami. Before us adalah preposition plus objek pronounnya. Yang keempat, preposition plus gerund atau verb in. Gerund adalah kata kerja bentuk in yang berfungsi sebagai noun. Gerund memang kata yang berbentuk kata kerja in, tetapi bukan sebagai kata kerja karena sudah dialihkan menjadi fungsi sebagaimana kata benda. Contohnya seperti after and reading. After and reading the book. Kata after, reading the book, reading adalah gerund, after adalah preposition. Jika sebuah kalimat utuh seperti she fell asleep after reading the book for an hour. After reading ada preposition gerund. Contoh lainnya seperti of dan swimming in the sea. Of adalah preposition and swimming ada gerund. Kalau jadi contoh kalimat yaitu I'm afraid of swimming in the sea. Of swimming in the sea adalah preposition gerund. Selanjutnya yaitu example atau contohnya. Yang pertama, it's a present from her. Remember that the noun can be pronoun. Yang kedua, she stole it from the man across the street. Here, the noun is a noun phrase. Tiga, is obvious from what he said. Here, the noun is a noun clause. The noun that follows the preposition, everything gets said, but not both. In the example, is called the object of a preposition. There will often be modifiers in the object of the preposition, making it a noun phrase. For example, I sat with Simba. There are no modifiers in the example. I sat with the wonderful Simba, with the modifiers the and wonderful. The object of the preposition is now a noun phrase. Here is another example. He did leave without trying. There are no modifiers in the example. The object of the preposition is a noun. In this case, it's a gerund. So, he did leave without ever trying. With the modifier everly, the object of the preposition is a noun phrase. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.